Hai, selamat datang di podcast Manusia Gabut yang gemar ngebacotin apapun, dimulai dari pesawat, vaksin, alias tes terus hantu, dibahas nyantai dikit-dikit serius dan so tau, walaupun bukan ahli ataupun pakar, karena kita sebenarnya mana paham. Si. Jadi di podcast episode keempat ini, kita akan ngebahas fenomena perwibuan di Indonesia. Tapi sebelumnya ya, kita kenalin dulu nih, ada member baru nih. Sebelumnya muncul tapi di episode pertama tadi baru muncul lagi sekarang. Kita perkenalan dulu ya. Saya sendiri Noval. Terus ada Reza, Halo. yaitu Vena. Halo. Ada Dewi Nurnania. Sama Del tuh Faldi. Sama Crazy Cat tuh Rizky. Ya. Halo. BTW Jadi- ini Pak nggak diliatin nickname-nya loh. Oh ya. Lu sebut Iya kan, apa BG anjir. Ya intinya kita ada Nova, Reza, Dewi, Faldi, sama Rizky. Nah, kenapa kita ambil topik ini? Kayak jadi karena kayak nostalgia ya. Kan gua ngerasa kalau sekarang tuh kayak kalau ngelihat ke belakang tuh waktu SMP, SMA, zaman-zamannya penuh fantasi gitu. Atau dengan hal-hal yang cringe gitu kayak anime kayak gitu. Chunbyu kayak gitu kan, kayak Chunbyu. Nah, kalian suka nonton anime gitu sekarang? Wah, tidak, karena saya bukan wibu sejak awal. ada non wibu di sini satu orang. Eh, Wibu Korea. jadi gitu ya. Bukan jadi Terima kasih. mungkin kita agak beda gitu pembahasan gitu, bukan wibu ke Jepang gitu, tapi kayak wibu Tunggu dulu. secara keseluruhan gitu. Apa pengertian wibu? Nah, apa pengertian wibu? Apa itu wibu? Apa sih? Jadi wibu? gini, sebenarnya tuh wibu tuh bukan bahasa yang muncul dari Jepang gitu ya, seperti otaku kayak gitu kan. Otaku kan emang lebih kayak datangnya dari Jepang kan bahasanya gitu, Hmm, dan lebih ke insult kayak itu, kayak ngejelekin gitu kan. Tapi wibu sendiri ini tuh sebenarnya muncul pertama kali di internet tuh dari ke belakang tahun 2000-an juga udah ada gitu. Katanya sih ya muncul dari 4chan kayak gitu. Wah, jangan tanya. Situs yang dipenuhi dengan manusia edgy ya sekarang. Tapi dulu mah digunain sebagai forum anime sebenarnya tuh. Namanya juga kan 4chan. Dan ikonnya juga kan dari manga apa sih yang Clover itu, yang 4 Lucky Clover tuh. Lu tau gak sih karakter anime, tumbuhan ini, karakter 4 daun itu. tau gak sih karakter cewek yang rambutnya warna hijau gitu, yang Banyak anjir. Hakune Miku apa sih? Asune Miku biru ya. kan. Oh, Hatsune. Pokoknya itu ya, gue lupa namanya apa, tapi kalian coba lihat deh dari 4chan tuh ikonnya kayak gimana gitu. Si maskotnya gitu, bukan ikon, maskotnya. Jadi dulu emang digunakan sebagai forum anime gitu. Jadi muncul kata wibu itu dari Japanese wannabe gitu ya. Tapi istilah Japanese wannabe itu udah ada dari dulu banget tuh. Nama tuh Japanophile gitu ya kalau nggak salah tuh ya. Oh, Kayak audiophile gitu yang suka sama audio, sedangkan Japanophile tuh yang suka sama culture Jepang gitu. terus kenapa? Tapi lebih masuk ke slang. Iya, jadi lebih masuk ke kata gaul mungkin, jadi slang gitu di internet. Weeb atau wibu itu untuk mengasih cap ke orang yang antusias sama culture Jepang dan kelihatan cringe gitu. Kelihatan kayak ngapain sih lu gitu. Tapi kayak lebih ke insult gitu. tulisannya yang dari luar negeri itu weabu kan, Bang? Bukan kayak yang di Indonesia Iya, yang wibu, WIBU. Iya, jadi kayak plesetan juga sih kalau pas masuk ke Indonesia gitu. Yang didengar langsung gitu ya. Iya. Namanya apa sih sebutannya kayak gitu? Bahasa Indonesia gua lupa. Wibu. Masa plesetan, slang. Kan wibu. Nah, tapi di ejaannya jadi WIBU itu apa gitu sebenarnya gua lupa. Ada pokoknya. VVU. Dari komik Amerika nggak sih, Weeaboo? Bukan, maksudnya gua sebutan namanya itu. Udahlah. Gua lupa. Ya. Maaf Reza. Ya, jadi emang ada beberapa plesetan ya pas masuk ke Indonesia itu jadi sebutnya wibu. Ini udah jawab belum sih, kalian tuh udah masih nonton anime gak sih? Ya kecuali si Dewe ya, Dewe kan lebih ke Korea gitu, K-pop gitu.
Kalau Oke, kalau Rizky ya. gua Valdi, kalau Valdi dulu. lu Rizky. Siapa dulu nih? Reza. Gue Serah. dulu. Gue dulu nih. Ya. Gue sih masih nonton, cuman lebih ke pemilih anime, nggak kayak dulu sih. Asal gue tonton, kayak semuanya tuh harus bener-bener gue tonton. Wibu elit dasar. Terus Reza. Terus Reza Kalau gimana? gua nonton animenya itu yang anime lama-lama, jadi yang sekarang tuh nonton tinggal lanjutin yang sequel gitu. Kalau yang baru nggak nonton iya. sih, kurang ngikutin gua yang baru. Lu gimana, Pak? Sebenarnya tuh gue udah agak terlalu, bukan gak terlalu lagi, tapi udah gak nonton lagi. Lu tadi tanyanya anime kan? Iya anime. Anime atau manga lu, pokoknya Pasti dong. hal-hal yang berdekatan Sebutin dengan play. culture Jepang gitu. Ya yang paling dikenal sama kita mah kan anime gitu. Tapi gue sendiri tuh udah jarang nonton anime ya dari waktu SMA kelas 3 gitu ya, dari kayak. Jadi gue mikirnya kayaknya manusia tuh ya, remaja itu. Ada transisinya gitu dalam perwibuan tuh. Gimana tuh? Oh, elit Jadi, lu. Jadi yang awalnya kayak antusias banget sama anime kayak gitu, pengen mencari tahu kan, pokoknya kayak mulai bagian dari grup yang suka Circle. anime itu. Dan nanti tuh lu tuh bakal makin elit, jadi kayak elit punya taste yang berbeda gitu ya, punya pandangan yang berbeda dari Valdi orang banget. lain. Itu yang elit tuh. Kok gue anjir? Terus lu tuh masuk ke fase di mana lu tuh udah lulus gitu dari wibu itu, jadi udah enggak lagi gitu. Lulus. Ada yang lebih kebenci, ada yang ya udah biasa aja udah Berarti bukan menurut gitu. lu, Pal, Sebenarnya berarti tuh- menurut lu wibu itu pasti bakalan lulus ya? Nggak mungkin selamanya jadi wibu. Tergantung Saya orangnya sekolah. sih. Kalau menurut gue mah gak salah kalau orang yang sampai tua mau ngewibu juga gitu. Kan itu bagian dari entertain mereka gitu ya. Ada orang yang suka lihat sepak bola gitu ya, jadi Fans fannya fanatik. bola gitu. Ada yang suka sama anime kayak gitu. Asal dalam hal wajar ya. Tapi gua Dan ya kayaknya gue mau menyanggah dulu Gimana? nih sebutan wibu itu kan bukan cuman anime kan? Kalau suka anime itu sebutannya namanya Ah, apa? Aldi. Bukan wibu. Kalau wibu kan keseluruhan kan? Pergeseran ya sih makna itu. Tapi bisa sekarang gitu. kebanyakan lagi nonton anime satu episode aja langsung dikatain wibu lu gitu. Karena mungkin lebih familiar gitu ya, karena yang sering dikeluarin sama orang-orang kan wibu-wibu kayak gitu. Karena hal otaku tuh mungkin kayak terlalu kompleks atau gimana gitu ya. Ya elit mungkin disebutnya. Karena kan orang yang menurut gue mah otaku kayak gini kan. Gua tuh misalnya gua gitu ya. Disebut otaku atau gimana tuh wibu kayak gitu. Gue tuh suka kasih kesian itu ke orang gitu ya, yang meluangkan waktunya, meluangkan uangnya gitu buat melakukan hobinya gitu, yang si anime atau manga kayak gitu. Sedangkan gue gratisan gitu. Lu tau gak sih kayak gue tuh mendegradasi, yang nyebut gue wibu tuh kayak mendegradasi orang yang meluangkan waktu dan uangnya gitu. Gue tuh nggak pantas disebut itu tuh. Berarti lu lebih suka nonton anime bajakan daripada anime yang berbayar ya, Pak? Ya gue suka gratisan. Lu nggak menghargai developer lu berarti. Gratis itu lebih Kan sebenarnya tuh Boleh gini ditiru nih. gini. Kalau ya emang iya, support kreatornya gitu. Tapi gini, kalau menurut gue punya pemikiran, kalau misalnya lu mau meluangkan waktu dan uang tuh, berarti lu tuh udah pada di titik lu tuh mengapresiasi banget tuh, dan atau menyukai banget. Sedangkan gue gak pernah Lu nggak sampai ke pernah sana. apresiasi. Bukan maksudnya kayak, wah gue suka Kurang banget ajar sama karakter ini, wah gue suka banget sama studio ini, gue suka banget sama anime. Gue gak pernah sampai sana. Jadi kalau gitu boleh nonton bajakan. Gak boleh ya, tapi kalau misalnya lu mampu ya seenggaknya lu support. Kalau misalnya lu gak mampu jangan maksain. Jangan Oke, jadi oke. sok elit ya berarti intinya. Ya. Jangan ngatur-ngatur orang yang meluangkan uangnya padahal lu kegratisan. Kalau gue kayak gitu. I see.
Terus gue mau nanya Pal, menurut lu Udah kebiasaan. kan banyak tuh sebutan. Kenapa wibu itu selalu dikatain bau bawang? Kenapa dah? Bau bawang. Ya karena mereka Emang mereka bau bawang tuh gimana sih? Kenapa dikatain Selalu sering wibu orang-orang. bau bawang? Gini ya, gini. Gua gak pernah merasakan Oh, secara ketek. di jalan ya gitu ya, di dalam lapangannya gitu ya. Karena gue belum pernah masuk ke event. Pernah lu Jepang pernah gitu sih, sama selama gue hidup dulu. gua. Tapi lu Ya itu kuliah sih. Iya beda lagi itu mah, itu kan cosplay. itu kuliah mah kan beda lagi, itu mah tentang itu mah kan tentang pameran eskul kan, bukan UKM kan, bukan Jepang. Event Jepang. Atau Jepang sih? Gue lupa aja. Jepang aja. Ya itu berarti pertama kali gue. Tapi gini, katanya sih orang-orang yang masuk ke masuk ke pameran Jepang itu tuh biasanya bau bawang gitu, bau keringat kayak gimana gitu sih, yang khasnya lebih ke bawang gitu. Bukan Tapi matahari keringat. gini, gua pernah nyium bau bawang tapi bukan di event Jepang sih. Jadi waktu itu gua tuh lagi ngewarnet ya, dan yang punya tuh emang orang Chinese ya. Nah dia punya anak gitu ya, dan anaknya bau bawang. Oh berarti sebenarnya bau bawang Terus, itu bau keringet gimana orang nih? Cina Pal, maksud lu? Waduh. Bisa Waduh. jadi itu nggak tahu sih, soalnya waktu gue ke pameran di Jepang, pameran Jepang di kampus ya gitu ya, gue gak nyium bau bawang nih, tapi bau Nah, keringat itu. iya gitu, bau asam, tapi bau bawang enggak. Mungkin orang yang suka ke pameran Jepang kebanyakan orang Cina, mungkin karena yang dikenal tuh bau bawang mungkin. Pada awalnya kebanyakan orang Oh, iya. Tapi gue pikirnya bau bawang tuh karena apa ya? Karena lu tahu kan yang anak bawang gitu kan, kayak gak diajak main gitu-gitu. pupuk. Anak kecil gitu, bawang. kayak anak kecil gitu. Oh, anak kecil. Hmm. Hmm. Iya bisa masuk juga. Kalau Dewe ini lu masih gue gak tahu nih culture K-pop lu kayak gimana nih. Lu bisa jelasin gak, Dewe? Jelasin gimana? Sedikit. Kan kalau kita ya, kalau wibu gitu kan ada bahasanya, orang yang suka nonton anime atau manga atau kultur Jepang Keibu, sebutnya wibu. Kalau yang Sama. Korea itu apa? Kalau sebutan sih gue nggak tahu ya, karena gue nggak terlalu Anjir. Sarkas yo aja. si Kayaknya ini Korea. nih, Korea karena Bu ya? besak-besak tuh. Korea bu ya? Mungkin iya bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya bahasan buat sehari-hari kita sesama penyuka Korea gitu, tergantung aja, kayak kalian misalnya suka di animenya, kalau di Korea itu suka di dramanya atau suka di idolnya gitu kan, di dunia musik apa di dunia film gitu, sama aja. Ya sih, kalau culture yang Korea bu kayak gitu mah lebih ke drama atau musik ya, Iya, idol kayak gitu. terus lebih Tapi manganya lebih apa bagus ya, loh. lebih ngelihat si orangnya, si aktornya gitu loh. Ya. Manganya kan namanya manhwa ya, bukan manga ya. Kalau nggak salah tuh kalau Korea. Iya, manhwa. Gue tuh baca itu bagus, ceritanya ada Girls of the Wild. Gue dulu waktu SMA gue baca, itu keren manganya. Plastik. Jelek anjir Apalagi ya? ceritanya. Ya, Tapi gue mungkin dulu beberapa suka kali. gitu. Ini plastik. Dulu gue suka. Gue tuh dulu tuh gini ya, kalau gue nonton anime tuh ya, kalau yang gak ada romansa gue gak suka. Lah, Gue harus nonton Lu anime pengen yang ada kayak- romansa gitu. Oreki gitu ya. Iya, jadi gue tuh pengen nonton anime yang ada romansa tapi nggak ngeliatin romansa secara full gitu. Bentar, gimana Pal Secara tadi? samar. Ulangin. Iya gitu. Iya, jadi gue tuh dulu ya suka dengan genre anime, manga atau manhwa gitu ya, yang ngeliatin romance tapi nggak sepenuhnya tentang romance. Oke. Kayak Ya, Yoka. jadi gue suka selektif gitu kalau nonton anime itu. Kalau misalnya kayak gue nonton anime yang slice of life gitu ya, kayak dan si Kokosei bagus gitu maksudnya. Tapi kalau yang slice of life yang kayak tentang cerita anak cewek-cewek kayak gitu, gue gak suka gitu. Love Life gue gak suka kayak itu, Idol Master ada, kan itu emang nggak ada gak ada romance-nya. romance-nya gitu. Tapi Orang suka ya. tapi kalau yang Ya, tapi orang suka Kalau yang wajar. pure Tapi romance, gua gua kalau suka. secara enggak terlalu.
kayak Tonari no Kaibutsu kan gue gak suka. Kayak Lu geli cringe gitu. ya. Kalau Kimi no Nawa, Kimi no Iya, Nawa. Bagus itu. Oh iya, dia satu-satunya anime yang gue tonton di bioskop, Kimi no Nawa. Kimi no Kimi itu Nawa. Garden of Words nggak sih? Garden of Words mah sebelumnya. Garden of Words, ya gak sih? Hmm. Kimi no Nawa Your tuh name. yang What's Your Name? Nggak pakai words. Ya. Nggak Iya. pakai words. What's Your Name? What's Oh gak pakai your words, name? your name. Enggak, gue gak suka. Gak suka. Ih gue suka. Wibu Itu lu deh. konsepnya sih. Artnya bagus. Mungkin gini ya, mungkin di situ nggak tahu ya, mungkin gue mikirnya guanya sih. Jadi gue tuh punya pemandangan ideal itu kalau si apa sih, siapa sih pembuat itu? Makoto Shinkai. Aku lupa lagi aja. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ya. Jadi kan gue dulu ya pertama kali nonton karyanya Makoto Shinkai itu yang 5 cm per second itu bagus banget. Bagus Gua itu. berkali-kali tetap nangis banget. Itu keren ya, yang 5 cm per second gitu. Terus dari situ tuh gue mulai explore nih karya-karyanya Makoto Shinkai itu. Yang sebelumnya tuh yang Star Galaxy Bagus itu tuh. tentang robot. Kayak tentang romance tapi dibatasi sama Yang sebelumnya ruang itu kayak luar Garden angkasa of gitu. Words. Jadi itu kirim pesan tuh bertahun-tahun kayak gitu. Sedih gitu sih agak. Gue tuh ngelihat pattern gitu, ngelihat pola kalau misalnya Makoto Shinkai itu membuat kalau Parah lu gak suka lu. movie yang bagus dari kehidupan nyata gitu, nggak ada fantasinya gitu. Ya ada tapi nggak terlalu menonjol banget itu. Nah yang What's Your Name itu gue ngelihat kayak terlalu Udah nggak memasuki logis ya. unsur fantasi gitu, jadi kayak yang nggak realistis gitu. Jadi kayak perjuangannya itu diselesaikan dengan keajaiban itu. What kata gue tuh kan jadi aneh gitu. Ya cuman dari dalam gambarnya dan Itu kalau- musiknya bagus itu gua suka. Cuman gua gak suka. Mungkin kalau misalnya resolusi di akhirnya gitu di klimaksnya gitu si cowoknya sad ending kayak gitu mungkin gitu itu lebih bagus mungkin. Tapi kalau ada orang yang suka ya gua ngerti sih. Terus anime itu menurut gua dibagi jadi dua Pal jenisnya. Pertama ada anime yang mereka itu ngejual karakternya. Terus yang satunya itu mereka ngejual ceritanya. Lu coba lihat anime-anime yang ceritanya bagus-bagus. Emangnya ada figurnya, emangnya ada kayak merchandise-nya. Biasanya nggak ada. Iya, gue ngerti. Tapi kalau anime yang jual karakternya doang, waifu gitu, biasanya yang lebih ditonjolkan itu di merchandise-nya. Jadi cari untungnya di situ. Ya. Itu menurut gua. Iya. Kalau kayak Violet Violet Evergarden Evergarden itu yang mana? anime yang Itu mah ceritanya dari banyak. ceritanya. Iya. Cerita. Ceritanya Nah, bagus itu katanya. pasti Bagus. yang ceritanya Bukan bagus-bagus bagus. kayak gitu, merchandise-nya jarang ada gitu. Iya kan? Tergantung kepopuleran dah. Gini deh, mending ceritain pertama kali lu kenal sama anime atau K-pop ya itu. Sebenarnya gue juga Jadi suka wibu K-pop ya. versus K-pop aja. Tapi ada jadi gue tuh kalau dalam lini masa tuh ya dalam kehidupan gue tuh ada transisinya gitu dalam waktu dia suka Power Ranger gitu ke sini ke kartun anime atau apa gimana gitu ya. Jadi gue ceritain dulu nih cerita versi gue. Nah, jadi dulu ya waktu gue pertama kali kenal anime tuh waktu SMP gue kelas 2 gitu. Tapi bukan anime sih, lebih ke manga sebenarnya. Jadi waktu itu gue tuh lagi browser kayak internet gitu. Gue pertama kali tuh gue baca manga tentang Aono Exorcist. Ya tahu. Yang Blue matanya biru. Exorcist. Keren tuh ya. Nah, tapi sih sebelumnya gue baca komik juga sih. Tapi kan jadi kakak gue ya, yang 3 tahun lebih tua atau 4 tahun lebih tua, itu tuh suka nyewa komik di kota gue gitu. Nah, yang disewa tuh komiknya bukan komik-komik yang
fantasi sih, lebih lebih ke komik yang buat cewek itu kan sih, yang kayak slice of life Iya, itu kayak romance ini ya gitu. sojo. Yang gua Sebutannya baca sojo. tuh Sojo. ya waktu tuh manga apa ya namanya tuh, Ha- Miko apa sih, Miko gitu. Oh, Miko, iya Ah, gue iya, tahu itu Slice of Life. Iya itu gue suka banget tuh komiknya waktu itu baca. Jadi gue tuh kalau misalkan Kocak gue udah nggak sih beres itu baca gue baca komedi gitu. gitu? Nah, apalagi apa banyak kayak yang slice of life gitu. Gaya-gayanya tuh jadi ada ciri khasnya Oh itu, iya, gua gambarnya tuh nanya. mirip sama Kalau Doraemon kayak gitu. Doraemon itu anime bukan? Nah, Termasuk anime atau kartun? eh, anime kan berarti anime kan masuk sebutan ya. kartun dalam Jepang sih. Ya termasuk anime. Iya. Ya, jadi lanjut ya. Nah, gue tuh sebelumnya baca manga juga, tapi manganya manga yang kayak slice of life kayak gitu kan, yang kayak buat yang ringan gitu ya. Terus gue nemu Our Exorcist, lanjut ke apa High School DxD anjir, yang pertama kali anime itu. Kok langsung ke sana anjir. Gue lupa anime apa yang pertama tuh itu. Pokoknya manga Our Exorcist, gue tuh penasaran kalau animenya itu kayak gimana. Gue nonton anime Our Exorcist kan. Terus High School DxD gitu, dan Zero no Tsukaima itu bagus banget, gue suka. Sama. 4 season gue Anjing, tonton 5 hari, dalam 4 season, berapa hari ya, 5 goblok. hari. Banyak banget itu episodenya. Ecce itu anjir. Gue aja namatin Serius? itu semingguan anjir. Serius gue. Nah itu lu download dulu atau gimana? Gila lu pal. Streaming. Ini bukannya dulu internetnya masih lambat ya? Masih enggak sih, gak terlalu lambat sih, karena mungkin gue nontonnya waktu itu yang 480 atau 360 gitu. Yang burik mah. Oh alah. Itu emang- Oh ya, gue mau nanya Iya. fakta Itu nggak anime sih yang menurut gua kekuatan bagus kita banget. zaman dulu waktu menonton itu semakin menurun sampai sekarang, bener nggak? Kekuatan menonton, jadi lu itu Iya dalam sih. dulu Kekuatan apa? nontonnya itu bisa banyak gitu, tapi nggak capek-capek. Kalau sekarang nonton 1-2 episode gitu udah males gitu, bener nggak? Bener ya? Bener-bener. Dulu gua nonton banyak banget anjir, Iya, sekarang bisa jadi sih. 1 episode 2 episode kayak Sangat udah males gitu. Tapi ya kalau gua mah gitu ya. Gua kalau misalnya nonton di gitu bukan karena capek ya, tapi kayak gua tuh ingin Masih meresapi excited gitu banget ceritanya. Kayak sehari satu anime nih. Gua inget terus nih sehari itu. Kayak gitu. Gua pengen Nah. nonton yang selanjutnya gimana ya, tapi besok aja nunggu kayak gitu. Terus episode kedua besoknya kayak gitu, lanjut. Jadi lanjut ya sama Zero no Tsukaima ini ya. Jadi waktu SMP tuh ya, belum ada orang yang kenal sama culture anime itu, gak ada, mungkin gua doang gitu ya waktu itu. Kasihan. Jadi gua tuh gak ada teman ngomong gitu, dan gua tuh gabung ke Facebook yang grup anime gitu, tau gak sih? Jadi ya gua ya di Facebook ya, Itu lebih ke bosan sih. ini pas gitu. Gua tuh dari SD tuh kan suka ngegambar ya. Tapi nggak pernah dibawa serius gitu kan, kayak ya udah gue gambar doang. Nah pas SMP tuh gue ngeliat orang-orang tuh, wah kok gambar-gambar anime ini keren, kata gue kan, gue pengen ikutan juga gitu ya. Gue ikutan lah sama arus kayak gituan kan gambarnya. Di sana tuh gue tuh muncul apa ya namanya tuh ya, jadi ada God's complex atau gimana ya. Gue tuh Elite. merasa superior kayak Elite. gimana sih, ngerti gak sih? Kayak ya mungkin elit. Kayak Jadi main kayak karakter. gue tuh mulai research kan, kayak ini orang gak ada effort, gak ada perjuangan banget sih ngegambar, cuman ngelihat dari pose yang udah ada gitu, kayak tracing Meremehkan. gitu kan. Jadi gue tuh ngebuat standar gitu ya. Kalau orang yang disebut bagus tuh orang yang bisa gambar karakter A, tapi gak ada gitu pose atau gambar yang serupa gitu. Jadi gue tuh di Facebook tuh pasti bakal nge-ledek atau nge-flame gitu orang-orang yang bikin fan art kayak gitu. Terus gue bilang kayak, lu cacat lu aja, lu bisanya cuma nge-copy doang gitu, kayak gitu. Sarkas sejak dini. Jadi gue dulu emang kayak gitu.
Bukan sarkas lagi itu mah anjir, udah bener-bener full flaming gitu. Gitu-gitu kan maksudnya itu. Pas SMA gitu ya. Ini ada cerita yang lucu deh, waktu SMA tuh gua tuh dikenal suka gambar kan. Disuruh bikin mading gitu, majalah dinding gitu dulu tuh. Tentang waktu itu tentang lagi pemilihan presiden tuh apa sih calonnya gitu. Gue bikin komiknya. Nah abis dari sana tuh gue masuk eskul KIR ya, karya ilmiah remaja gitu, tentang kayak bikin majalah gitu. Gue volunteer, gue bikin komik yang satu lembar doang tuh kan sih, bukan 4 koma tapi banyak panelnya gitu, yang ngeceritain satu hal tuh, lupa lagi gue tuh cerita apa. Tapi yang lucunya tuh gini, belum cerita udah ketawa. gue tuh gambar ya dengan style anime kayak gitu. Orang-orang di sekitar gue pada bilang, wih bagus itu kan. Gue ngerti. Jadi mereka tuh bilang gini kan, gue mah gak bisa gambar. Jadi gue ngelihat tuh bisa gambar tuh bagus gitu. Jadi mereka tuh gak punya gambaran yang ideal seperti apa gitu gambar itu gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya rapi itu pasti bagus gitu. Nah. Jadi gue tuh ada di dalam bubble gitu tuh, jadi gue tuh di dalam otak gue tuh, oh gue bagus gambarnya, oh gue bagus kayak gitu, jadi disirami dengan hal positif gitu kan. Nah, gue inget itu ceritanya tuh cringe parah anjir. Bukan romance sih ceritanya, kayak tentang anak sama ayah gitu, lagi ngobrolin apa lupa lagi. Jadi kayak imut gitu si anaknya itu. Nah waktu itu gue disodorin, gue tuh dikumpulin kan ke salah satu yang ngurusin dari KIR itu tuh kan, lagi preview satu ya, preview, diliatin kan, udah nih kak gitu, tinggal ngisi dialog. Ada orang yang cutting juga itu ngelewat tuh, ih gambarnya jelek. Tapi pas dia bilang gitu, si orang yang preview gua tuh langsung ngesiku dia, bilang gini, bilang gitu kan. Jadi jangan ngebuat gua down mungkin ya, gua yang buat tangkap gua. Tapi gua diem doang gitu. Terus dia balik lagi ngomong gini, enggak, bagus kok, bagus gitu. Jadi tapi gua gak mikirin banget sih. Gua kira kan dia mungkin ceplos doang atau gimana. Jadi gue sadar gitu pas tahun sesudahnya gitu, ternyata gambar gue tuh emang cringe. Karena delusi gue itu. Jadi dari fase nonton anime itu di SMA tuh gue nemuin, oh banyak juga itu yang nonton anime itu, jadi gue ada teman gitu. Nah, gini ya, kalau gue lihat orang tuh ada 2 tipe gitu. Satu tipe yang dia tuh merangkul gitu ya, jadi kayak lu kalau ada orang yang sama, yang sesuka yang sama, bakal makin berteman gitu ya, makin banyak temannya gitu. Gua beda gitu. Kalau misalnya ada yang sama, gua bakal berusaha jadi beda gitu. Indie lo, anak indie emang lupa. Jadi gua tuh ada kayak kesan gak mau disamakan dengan orang umum gitu, kayak gimana sih, edgy gak jelas gitu. Gak mau selevel. Iya. Dulu kan gue tuh suka nonton anime yang romance kayak gitu, yang hahaha kayak gitu, yang lagu-lagu loli kayak gitu, yang cempreng kayak gitu kan sih. Lu suka apa kayak gitu? Gue dulu suka. Jadi gini ya, dulu waktu SMA tuh gue dikenal sebagai pensuplai lagu anime. Iya, supplier lagu. Karena gue ngerti gitu ya, lagu yang bagus tuh, kualitas yang bagus tuh adalah 302 kbps. Emang ada yang lebih tinggi sih, cuman yang cocok buat HP tuh itu gitu. Gue nemuin situs namanya tuh apa dulu tuh, Anime MP3 gitu, atau Karima Hakari gitu. Waptrick. Bukan website tuh buat download. Website itu. Jadi gue suka nge-supply download terus.
Terus gue tuh biasa ke YouTube tuh gue kayak lihat season Itu winter waktu kapan bang? ending anime gitu, SMA. kompilasi gitu. Gue dengerin gitu Gue ya. bayangin selama jadi 3 temen lu, pal waktu minta SMA. lagu anime dong. Gue dengerin Anjir. iya serius, teman-teman gue pada gitu. Jadi gue tuh setiap hari itu gue pasti mencari lagu yang bagus tuh, karena gue pengen kayak Padahal nggak tahu sama anime ya. orang tuh kayak, wih Sinopal punya lagu anime nih yang bagus gitu. Jadi jadi gue tuh ada mulai jadi turun gitu ya, selera gue nonton anime tuh gitu. Yang biasa gue nonton apapun gitu ya waktu season itu, gue jadi kayak mulai selektif gitu ya. Dan sampai kelas 3 tuh jadi mulai menurun gitu, jadi kayak apaan sih anime buat anak kecil itu, cringe gitu, wibu gitu kayak gitu. Jadi ada fasenya gitu. Tapi waktu kelas 1 yang gue pensuplai lagu itu kan, jadi gue tuh kayak punya kebiasaan gitu ya, kalau misalnya gue Suatu hal yang koleksi sesuatu, gue bakal obsesif gitu. Jadi gue tuh ngedownload lagu, terus gue kan si lagu tuh kadang ada yang nggak ada artbooknya gitu, nggak ada gambarnya, nggak ada pembuatnya siapa, tahun berapa, dari anime apa. Nah gue edit sendiri. Jadi gue tuh masuk ke MP3 tag gitu apa gitu ya, gue masukin, jadi gue cari-cari lu ada gambarnya, gambar terus gue mamang-mamang masukin. pakai baju Jadi biru kayak apa? dirapihin gitu, kayak dirapihin gitu. Anjay. Bener. Enggak lah, gue abisin kayak yang itu, pokoknya gue hapus kayak gitu. Nah, ini gue koleksi lagu gue ya, kalau bisa dilihat sekarang itu ada 500 lebih dan semua ada gambarnya. Itu gue edit, ada thumbnailnya, ada gambar, Lu gambar sendiri? albumnya, dan itu manual sama tangan sendiri gue. Oh. Enggak, maksudnya dicari di Google terus gue masukin gitu. Jadi ada artis. Itu kan, gue dikenalkan sama yang suka pensuplai lagu itu. Jadi orang-orang tuh suka pinjam HP gue gitu, Spotify ya. pinjam HP dong, gue pengen dengerin musik gitu. Tuh kan. Nah, ya. Hatsune Miku. Dan gue juga dulu tuh suka Vocaloid aja. Hatsune Miku. Gue karena gini ya, karena gue gak mau sama orang lain ya suka Hatsune Miku, jadi gue gak suka Hatsune Miku. Megumi Ruka gue suka. Ruka siapa sih? Gumi. Siapa yang rambutnya warna hijau tuh? Gumi. Cewek. Ya emang beberapa beda sih dari artbook. Tapi ini namanya Gumi gitu. Lupa gua. Ada. Hijau aja. Yang pink siapa? Lupa gua. Ruka, Pingma Ruka. Jadi dari sana, dari Vocaloid gitu ya. Gua suka setelin musik gitu ya, kencang-kencang di kelas gitu ya. Tolol aja. Dulu tuh gak malu-malu banget, orang-orang tuh pada wah keren gitu, seriusan gue. Pokoknya dari sana tuh gue tuh mulai ada tumbuh selektif gitu ya nonton anime tuh. Karena mungkin pengaruh dari internet gitu ya, gue lihat kan wibu tuh hal-hal yang jelek gitu ya, kayak pokoknya jelek gitu ya orangnya tuh, kayak jorok lah, antisosial kayak gini. Gue gak mau kan, jadi gue jadi wibu yang elit gitu. Tapi ujung-ujungnya gue jadi nggak suka anime gitu. Pas gue tuh pas jarang banget nonton anime tuh kelas 3 kalau salah satu. Dari situ tuh gue tuh transisi suka ya. ke nyari-nyari lagu barat gitu. Kiblatnya udah western. Ya. Jadi baca. anime tuh gue terakhir baca tuh anime gue tonton terakhir tonton Terus tuh kuliah kelas ketemu 2 gitu ya. apa, Tapi manga teman-teman tetap gue baca gitu balik sampai lagi. kuliah gue baca manga juga gitu. Terus kuliah ketemu apa teman-teman. Tapi lu masih nonton anime nggak kuliah? Enggak, gue gak jadi wibu. Nah, Tapi lu masih nonton anime nggak kuliah? enggak. Iya, sekali doang dulu yang cosplay Hah? itu. Ikut apa? Enggak. Sekali doang dulu yang cosplay. Itu kan diajakin sama lu, Ja. Oh gini nih, sumpah ya gue tuh dulu ya suka-suka ngeledekin orang yang cosplay itu gak sih waktu Lu apa-apa juga dia ledekin, Pal. Ya, astagfirullah. Astagfirullah, kan sempet
Sampai Iya, sekarang jadi juga. gua tuh dulu tuh pokoknya ekstremis gitu ya, kayak kayak yang cosplay kulitnya hitam gitu ya, gua tuh kledekin. Gila, kasar. Gak cocok lu, gak cocok lu ya kayak gitu kan. Cuman di situ gue mulai kayak dewasa gitu, kayak Nggak kebayang, nggak dia kebayang. ada effort, ada usaha Nggak gitu buat kebayang gue cosplay. lihat si Nopal zaman dulu suka Kesenangan dia nyinyir dikit-dikit. jangan dirusak Kan gitu. sekarang opal ngomong kayak gitu. Lu Pal, kalau ketemu lu zaman dulu mau lu apain, Bah? Lu tahu. Iya serius, gue suka nyinyir. Ajar Gua gua aja tam- gua denger, tampol aja. kesel aja sama lu yang dulu. Pas bukan di kampus tapi waktu sekolah gitu. Iya gini ya, kan teman-teman gue tuh bisa main musik ya gitu. Mereka tuh suka one ok rock gitu ya. Nah, gue tuh maksain buat suka lagu rock gitu. Tapi gue mah dalam diri gue tahu gue tuh gak suka gitu. Jadi gue tuh dalam playlist di HP gue tuh pasti selalu ada one ok rock, padahal gue gak suka, gak pernah gue puterin gitu. Cuman buat kayak nge-impress doang, kayak ini gue punya lagu one ok rock kayak gitu. Pas teman gue ngeband juga gitu ya, gue gak bisa apa-apa kan, jadi gue duduk di pojok doang gitu, yang mainin kabel doang gue. Sedih gak sih? Sedih banget. Mampus lu, Pal. Mampus lu. Kabel. Suka nyinyir banget kamu. Ini sedih banget sih. Aduh, ngakak. Oh, ada yang yang bikin malu banget nih. Gini, jadi waktu gua kelas 3 ya, waktu kelas 3 SMA, kan disuruh main musik ya. Jadi sebelumnya waktu kelas 2 tuh kan gua ambil alat musik biola gitu kan. Jadi gini nih, kenapa gua ujungnya milih biola tuh karena yaitu pemikiran gua yang pengen beda dari orang lain gitu. Karena kan gua lihat gitu orang yang main gitar tuh banyak gitu, yang main drum tuh atau bass kayak gitu kan. Kan waktu itu juga bakal ada acara buat bikin festival musik gitu kan. Jadi gue harus bikin band juga dong. Kalau misalnya gue gitar, nanti gue kalah sama orang yang bisa main gitar jago gitu. Jadi gue pilih alat musik yang beda gitu. Tapi ujung-ujungnya si festival musik tuh gak ada gitu. Jadi gue percuma gitu. Nah tapi pas kelas 3 nih, gue tuh tampil juga nih ujung-ujungnya tuh. Tapi di kelas gitu. Nah, musik yang gua pilih tuh Lagu anime. Elfen Lied. Anime Alfian. Lilium. Leon. Enggak, Elfen Lied. Lilium. Oh, Evan Lead. Oh ya, yang rambutnya pink itu. Yang gore gitu. Iya. Lagu-lagu sedih sih. Karena Tapi mereka nggak tahu. orang-orang tuh pada keren. What the fuck? Karena lo bisa main violinnya gitu. Iya, keren gitu. Ya cukup segitu aja sih, nanti takutnya habis nih, Kalau masih banyak cerita Doraemon banyak. Tapi lanjut ke sebagai Reja deh, anime, gimana cerita lu? Gua pertama kali yaitu tahunya Doraemon, baca komiknya dulu, koleksi dikasih sama saudara gua zaman SD. Terus ada tuh Shinchan juga dikasih komiknya. Walaupun Shinchannya itu zaman dulu SD itu 15 tahun ke atas, yang udah ada gambar gajahnya, nggak disensor kayak gitu-gitu. Oh iya gitu. Iya, sama orang tuanya juga itu. Emang sih di kartunya juga kan Bener-bener suka ngeliatin sensor. Padahal di titiknya situ sama tulisannya pantatnya. 15 tahun ke atas loh. Bukan 18 tahun. Itu SD. Abis itu SMP gue sempet nonton terus? anime Basara, karena gue dulu kan suka gamenya tuh. Terus gue penasaran sama animenya. Ada ternyata nih kayak kartunnya. Iya, Kan game gue Basara dulu ya. nggak ngerti apa itu anime, belum kenal, cuman taunya kartun Basara. Tapi karena komunitas atau teman-teman gue nggak ada yang ngerti tentang itu, makanya jadi langsung drop lagi tuh. Terus gue benar-benar kenal yang namanya anime itu mulai SMK.
yang Iya. pertama kali dikenalin sama teman-teman gua. Kebetulan di sana komunitas wibunya banyak. Dikenalin anime pertama kali tuh Danshi Kokose no Nichijo. Tuh sumpah itu pertama kali gua awalnya sih apa sih ini so asik banget gitu. Pada nobar Iya. nonton anime gitu di kelas pakai laptop kan. Terus gua ikut-ikut terus anjing lucu juga ini anime. Terus gua minta tuh ke teman-teman gua. Walaupun resolusinya cuma 480 gitu. Banyak tapi Hmm. 480 zaman dulu bagus loh. Di full screen juga 480 bagus udah aja zaman apa dulu. ya, udah enak gitu. Tapi sekarang udah buruk banget. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Ya itu dulu masih apa nggak suka tuh namanya ecchi tuh. Gua masih sukanya yang romance komedi. Nah, makin kesini gua dikenalin tuh ecchi gitu. Jadi tapi gua dulunya nggak suka, tapi semakin kesini wajar Kayak School gitu DxD karena gitu. High School of the Dead sama kuaser apa sih? Apalagi gitu. Second Quasar. Ya Tapi second kalau kuaser anjir. tapi kalau yang film genre gore sampai sekarang gua banget ya. kurang suka sih Gimana sih penontonnya dah anjir. gore. Nggak tahu kenapa ya. Yang terlalu sadis gua nggak suka. Gua Tapi juga kalau nggak yang suka cuma sih. darah doang gua masih ini nggak tahu itu. Kirain itu gua belum Corpse nonton. Party ya? Apa ya darah? Death Note. Nggak suka gua. Death Note nggak terlalu sih. Mireniki. Yang rada parah. Nggak nonton. Another. Corpse Party Anoter. Another ya, Another. Itu sampai sekarang gua nonton baru ini. Kalau Sinopal kan dari SMP. Itu yang paling wibu tuh. Kalau lu Sinopal, dari terus kapan, Di? Eja. Yang gitu. Enggak, gue veteran. Yang ngomong itu yang ngomong. Gua dari SMP. Kalau yang itu sama iya, kayak lu sih dari Indosiar, apa ya? Indosiar TV RCTI. mingguan tau gak lo? Yang hari Minggu tuh ada Iya, film-film. iya. Nah, itu Dragon tuh Ball. dari situ. Let's Dari go. situ tuh. Heeh. Pas SMP baru. Tamiya tuh apa sih? Ini Tamiya Yu-Gi-Oh. Gitu-gitu. Rata-rata emang SMP ya. Mulai SMP tuh diracunin lah sama teman-teman tuh. Ini nonton nih film ini. Iya, rata-rata SMP. Kayak mulai cari-cari Gua tahu gitu, juga anak warnet kan gua biasanya dulu. kayak gitu tuh. Enggak Lu deh, anak SD. warnet. Oh, anak warnet. Iya, SMP gua anak warnet gua. Iya, benar. Ya, tapi warnet gak dipakai buat Warnet nonton itu anime harus ada aja, PB-nya, buat yang game point minimal. blank, Losaga. Kalau nggak ada Gua- PB, Iya, Lu itu mau tau nggak? salah satunya Gue sih. ke warnet fan-nya apa? Lu mau tau gak gue ke warnet fan apa? Tapi ada aja sih yang nonton anime, masih di warnet. Waktu itu pernah lihat banyak SMA. kalau ini internetnya lagi ngadat, Gimana? kalau internet lagi ngadat, koleksi Iya. anime ditontonin udah. Di harddisk biasa ada, Naruto paling ya. tergantung warnetnya sih. Gue ke warnet mainnya game FB. Terus lanjut gimana Valdi? Ya habis itu bukan gua sih kalau yang apa ya anak warnetnya tuh mungkin temen gua yang emang cari-cari anime kayak gitu. Kalau gua masih main game pastinya. Nah gitu. Terus habis itu di situ tuh gua apa ya yang aneh Hormon-hormonnya mulai naik tuh nih. pas SMP. Gua kayak ngerasa ada gejolak dalam jiwa gitu. Nonton Edge itu. Oh iya, Iya mulai naik gitu kayak gitu. gue mau nanya Apa di, nih? Kayak lu deg-degan gitu. pertama kali Nah, lu kayak gitu tuh. suka gimana ya? Banget. Hormon lu naik, kan? lu suka dengan karakter animasi dua dimensi itu kapan di? Gini, Oh iya. Oke. Nanti itu mah pembahasan nanti sudah ini sudah penjelasan. SMP kan? Nanti dulu. Oke.
Oh si Dewa ada. Iya sama-sama ngomong juga. Nanti udah Ya, itu juga. sudah si Dewe Nah, ada. K-pop Kenapa gitu kedawe? Nah, habis itu dari situ tuh mulai tuh gue berperilakunya udah mulai berubah tuh. Udah mencoba untuk jadi karakter utama gitu kan dari sebuah kehidupan gue gitu. Nah gitu-gitu. Dari Nolan. SMP sampai SMA kayak gitu gue. Kayak karakter utama lah pokoknya. Nolep gitu-gitu. pengen jadi karakter utama gitu. Iya. Jadi kayak mau membuat diri lu berbeda gitu dari yang lain tuh. Ya. Iya sih ngerasa sih. Mm-mm. Kayak gitu aja sih. Kalau Rizky dari Terus gimana kapan? Rizky? Mana sih? Rizky. Kayaknya menarik ya Rizky. Part 1. Rizky sampai sekarang banyak sejarahnya, panjang sejarahnya. Iya. Bisa dibukuin anjir. 5 buku aja nggak cukup buat ngejelasin kehidupan Rizky. Ki gimana Ki? Halo. Mana Rizky? Sampai sampai sekarang juga ya. Halo Ki. Kok Nggak mati? ada di sana. Kemana Ya lagi? baik. Halo. Pemirsa, sepertinya kita Woi. terputus dengan saudari Iki. Halo Iki, Langsung bisa tidur mendengar? kali, Coba langsung tidur. lambaikan tangannya agar kami bisa. Enggak gua Di lu berarti Iya, pemeran radio utama yang ini ya, malam gitu. MC-nya ya merasa jadi MC. Cuk. Lu berarti pemeran Gimana Ki? kalau ini ya, pertama kali MC-nya ya, merasa Hah? jadi Iya, masih jadi MC. Ah, baru ngomong. Lu denger gak dia ngomong apa? Gua nggak denger sama sekali. lu denger gak dia ngomong apa? Jangan, jangan. Enggak denger. Kayak Nigo anjir, kayak Nigo. SMP Cuk ngomong ih. SMP itu masih Si goblok. Atau gara-gara lu ini? Gak ada suara. Atau gara-gara dia? Enggak ada, Cuk. Gara-gara lu ini. Jadi gini, cerita dikit ya, si Rizky ya. Waktu pertama kali gua sekelas waktu kuliah, lo dia Sarung tuh pakai tangan sarung apa-apa. tangan. suaranya Dan gua di otak gua yang pertama kali muncul tuh, ini anak wibu nih pasti. jadi suaranya Tangan apa, Pak? Kenapa Sarung tangan harus motor sebelah tapi doang? di sebelah doang tuh sih yang bisa dihapus ke tangan doang. Iya, gue ngeliat itu juga anjing goblok banget dah. Kayak lu kalau misalnya lihat kalau nonton lu Chunbyo apa nonton anime yang Chunibyo itu yang si cowoknya pakai sarung tangan tuh gua mikirnya ke sana gitu. Dia tuh lagi bercosplay jadi tokoh Drag satria atau Master. gimana gitu ya. Dan gelagat juga aneh gitu. Soalnya dia Benar ini kayak klarifikasi dari meregangkan orangnya tangan terus langsung. ngeliatin Bener tangan gak kayak Ki? gitu apaan sih kata gue. Gimana gitu? Ini klarifikasi dari orangnya. Hah? Gimana Ci? Halo. Gimana? Itu apa yang lu rasakan waktu itu? lo Apa sih Ki? Halo. Nggak ada suaranya sumpah. Ya, halo. Perasaan tadi ada suaranya, tapi nggak terlalu jelas. Apa sih, Ki? Goblok banget anjing. Dia bisa bersuaranya cuma untuk Ketik deh, ketik. Itu suara buat nyangga doang anjir. Dia bisa bersuaranya cuma untuk gitu. Aduh. Gimana Ki? Ada. Sistem Discord-nya nyir-nyir. Gimana, Ki? Ada. Ada. Oh, jadi ceritanya sombong lu HP baru. lah Ya udah, Ya. kalau si Rizky kalau si Rizky Iya, Hom. kalau Rizky ngomong diam dulu semuanya biar ngekatnya enak. Ya udah. Durasin. Kalau Rizky ngomong dulu semuanya biar lengkapnya enak. Aduh, putus lagi. halo
Nah, ada ini gue bisa ganti HP. Berarti yang tadi gara-gara direkam. Hmm. Iya. Enggak kan, gue rekamannya CD. sekalian nge-Discord sekalian ngerekam, jadi nggak bisa voice. Pantesan anjir. Terus dari tadi gue diem aja gitu. Jadi awal gue ulangi ya, awalnya sama ya kayak lulu pada dari TV kan, di Indosiar. Terus Ya sih gue percaya. 360 lanjut tuh di SMP tuh. SMP masih perkenalan. Itu tuh gue perkenalannya masih beli DVD. Zaman-zamannya DVD, tahu kan DVD? Gue beli tuh DVD 5 ribuan kan harganya. DVD Dragon Ball pernah gue beli, terus Fairy Tail, Naruto. Nah itu udah tuh cuma sebatas itu doang. Terus sampai gue di HP gue download yang 360. Itu tuh buset, itu gambarnya kalau diingat-ingat burik 360 anjir. Itu tuh gue masih inget yang gue download 360 tuh Persona. Buset. ya. Terus begitu gue masuk SMA kan, udah punya tuh laptop sendiri kan, ada laptop sendiri, ditambah di sekolah ada wifi. Pagi-pagi setiap pagi gue download tuh wifi gratis kan, bangsat. Gue downloadin tuh. Terus dari situ udah makin intens, sampai Lu masih berkelanjutan sih gue gitu. ikut ke event yang di UI pernah tuh. Event apa ya gue lupa, pokoknya ada yang GJUI kalau nggak salah. Terus event yang di Jakarta Apaan sih anjir? itu tuh apa Jadi ya dia tuh namanya? tipe Jakarta ke satu tuh ya lupa yang gua. nge-embrace Di gitu, GBK yang kalau nggak salah. ngerangkul gitu ibunya. Terus yang di Bogor juga Berarti ada Bukan tuh ibu di destruktif tontonannya yang dia ya. suka nge-edgy, suka menyendiri. Terus begitu Lu gimana Deo? berakhir Iya, rada patah-patah. Udah. Gue ngomongnya. bingung sih kalau misalnya ceritanya. sampai sekarang sih kalau masih nonton, kalau ditanya Nah, masih itu nonton, Patah-patah gue anjir. masih nonton. Gimana deh? Cuman kalau Nanti ya patah-patah gitu, Daripada durasi soalnya juga, susah. durasi juga. tapi Gimana, gue cuma sebatas nonton anjir, gue udah gak pernah ikut ke event-event lagi. Dulu waktu kecil emang gue cuma nonton Pertama kali tahu ya Wibu, yang ada yang Udah sih gue, jadi intinya gue nggak wibu kayak elit kayak Paldi. jadi kayak gue tuh dulu waktu kecil gue tahu ibu tuh pas Hah? entah SMA entah kuliah deh, kayaknya awal kuliah. Kayaknya gini deh, gini. Jadi ceritanya tuh gue sampai SMA tuh terisolasi gitu kan, gue tuh ada buat di sekolah gitu. Terus Jadi, teman-teman gue juga tuh nih, gue belum waktu selesai. di teman-teman gue tuh lebih banyak sukanya pada Korea daripada Jepang. Maksudnya ada yang suka kultur Jepang. Cewek sih emang Gua tuh- dominannya kayak gitu. Gue tuh, nah Si bangsat. wah, apalagi kan dulu keren gua waktu tahu. Korea tuh apa sih Iya. namanya? Boys Before Boys Flower. Korea. Ya, Meteor pas Garden. zaman itu kan apalagi Korea tuh masih itu awalnya apa ya? Si Korea tuh bener-bener booming banget di Indonesia kan. Apa? Kan Super kalau Junior Meteor tuh. Garden mah itu mah Cina. Ya yang cemput. 2PM. Ya. Udah, Pak, Dan udah. gue tuh nggak dulu tuh. Oh iya, gue waktu sama SMP beli Korea manganya. tuh dipandang sebelah mata juga kayak ih pasti nih sukanya Korea bla 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 gitu. Pasti orang yang suka Korea tuh dibully gitu di dari angkatan gue Waduh. dari temen-temen gua. Jadi kita Minder tuh ya. dulu mau suka Korea tuh takut gitu, apalagi gue gitu kayak ih gue nggak mau lah gitu, gue tuh takut Anjir. dengan depan pembatasan sosial seperti itu. Jadi gue tuh nyari aman aja kayak oh ya udah lu suka Korea it's okay, kayak gue tuh suka yang kayak lebih ke barat gitu.
gue tuh dulu makanya suka denger lagu barat gitu, tapi ya sama kayak Opa, padahal gue tuh nggak tahu lagunya, gue nggak suka lagunya, Ini tapi ya, gue tetap dengerin pakai karena topeng ya, Pak. tuntutan juga dari teman gue gitu, gue Pakai harus topeng. tahu gitu. Akhirnya pas Nggak mau SMA gue ketinggalan mulai ya. jujur sama diri gue Kayak sendiri. topengnya. Iya betul banget. Akhirnya waktu SMA gue mulai jujur gitu pada diri gue sendiri, oh iya gitu, apalagi kan waktu SMA temen gue tuh yang suka Korea terbilang lebih banyak daripada pas SMP kan. Nah akhirnya pas di Anjay. SMA kita tuh Buka topeng. sama-sama udah dewasa, sama-sama ngebuka jalan pikiran kita, oh Korea tuh kayak gini loh, kita nggak boleh ngejudge juga, nggak boleh, maksudnya kalau dia yang suka ya Nah. udah it's okay gitu, kita yang pendengar yang bukan penyuka jangan sampai ngejudge gitu. Akhirnya kita ngebuka pikiran di situ, terus yang orang suka Korea mulai kayak ngasih tahu ini loh sebenarnya Korea tuh gini. Nah mulai dari situ tuh gue sedikit akhirnya ngebuka, gue akhirnya suka Korea tuh bener-bener kayak suka ngebuka pikiran Korea tuh waktu kelas 3 SMA. Waktu kelas 2 tuh gue cuma suka nontonin kayak variety show-nya kayak Running Man gitu, apa ada Ya, drama Running apa. Man. Gue inget banget pertama kali gue nonton drama tuh selain Running Man bukan drama ya, itu drama pertama kali itu namanya gue lupa, pokoknya yang meranin tuh Lee Seung Gi. Nah karena rata-rata orang yang suka Korea tuh suka fokus sama aktornya gitu, karena dia suka ini karena ada aktor si ini gitu, makanya di situ Mirip gue, oh plastik. iya di sini tuh Lee Seung Gi. Padahal dulu tuh gue sama sekali nggak bisa ngebedain mana orang satu mana orang yang lainnya, karena menurut gue muka Korea tuh semuanya sama aja. True. Jepang juga kayak gitu, Jepang, Cina, kayak gue ngeliatnya ini mana bedanya tuh gue nggak bisa ngebedain sama sekali. Apalagi Korea kan yang katanya dulu tuh banyak banget yang ada operasi plastik gitu tuh. Makanya sekarang kalau basi gitu, kalau orang ngejekin Korea tuh muka plastik itu udah basi banget tuh, ejekan Terus maksudnya aja kayak dulu. gimana? Itu mah buat mancing emosi doang sih. Iya kan, ejekan sekarang tuh lebih variatif Nakir kalau lu garden. bisa nyari. Deo, Iya, Terus, nah, buat mulai mancing. awal Ngejek. kuliah kalau menurut lu, awal kuliah itu tuh kalau gua nemu tuh ARMY itu banyak gimana? wibu, Itu kan juga banyak ini Korea suka juga. Korea kan, tapi Terus toksik pokoknya banget yang bermacam-macam gua lah. tahu ya. Nah. Itu gimana? Soalnya lu Kalau menurut lu kalau ARMY itu gimana? Itu kan juga ini suka Korea kan? Ya. Tapi toxic banget yang gua tahu ya. Nah iya, gue tuh pusing banget kalau misalnya ngomongin tentang ARMY ya, karena ARMY itu fansnya kalau menurut gue paling gede dari yang pernah gue tahu gitu. Apalagi dia kan cangkupannya udah dunia kan, maksudnya dia tuh sama aja ARMY itu kayak BTS tuh kayak ngegantiin One Direction bisa menurut gue tuh, karena emang wave-nya tuh seluruh dunia gitu, cangkupannya luas banget. Kayak mereka kehilangan sosok One Direction akhirnya tergantikan oleh BTS gitu. Gue tuh mikirnya gitu, pendapat gue. Jadi kalau misalnya untuk fans garis keras kayak gitu harusnya wajar sih, pasti ada aja fans yang garis keras gitu. Hanya saja gue tuh baru tahu kalau misalnya fans garis kerasnya Korea tuh bener-bener bisa bikin gila gitu. Maksudnya mereka tuh nggak mikirin, mereka cuma mikirin kesenangan mereka sendiri. Jadi kayak yang penting gue bisa deket sama idol gue tahu gue gitu. Gue lebih tahu semua tentang idol gue daripada yang lain gitu. Kalau misalnya menurut gue tuh fans garis keras Kenapa itu kayak gitu Sasayang yang fans? mereka tuh juga nyebutnya Sasayang gitu. Sasayang fans apaan? Sasayang Dan fans. banyak yang kesel juga karena Sasayang fans itu. Iya kan kalau Kalau Hyung itu apa Kenapa? sih? Hyung. Sasayang fans apaan? Sasayang fans. Itu Hyung. tuh sebutan Hyung bengek. fans garis keras. Hyung bengek. Gak tahu gue apa itu anjir. Apa sih? Hyung itu opa, Opa ya? sama kayak kakak. Hyung, opa. Biasanya Bengek, kalau Hyung, tuh- bengek. Hyung, Tahu. Hyung tuh ini tahu kayak misal gini, lo punya saudara Opa, ya. laki-laki tapi lebih tua itu manggilnya Hyung. Kalau misalnya Oh. opa tuh biasanya buat panggil yang lebih tua juga, cuman tuh kayak orang lain gitu loh, orang lain tapi lebih tua gitu. Kayak misalnya di jalan lu kenal orang gitu, dia lebih tua daripada kalau- lu laki-laki, itu manggilnya opa. Kalau di- cewek oni. Kalau di Korea, Tapi kalau kalau misalkan saudara kalau sendiri wibu, tuh, waifu lo iya, siapa? laki-laki Nah, tuh kalau di Hyung. Korea apa namanya sebutannya? Bisa juga sih nyebutnya opa, Oh, tergantung bias. itu gue nggak tahu. Kalau di Korea, kalau misalkan Iya, kalau ibu, sama. waifu lo siapa? Nah, kalau di Korea apa namanya? Bias. bias. Itu siapa? Oh, dia. Iya kan, sama aja kan. Pokoknya. Bias lo Iya. siapa? Pasti yang Gini, ditanya itu bias lo siapa gitu. Nah, Gue iya, tuh, dan mulai dari punya- situ tuh gue ngenalin, oh ibu tuh kayak gini, Korea tuh kayak gini, dan gue tuh lebih dulu tuh ke Korea karena gue, apalagi gue tuh baru lulus SMA, terus gue masuk kuliah, gue tuh
baru megang HP tuh pas abis lulus SMA itu. Jadi gue tuh addict banget sama gadget. Jadi gue tuh pasti selalu megang gadget, nggak pernah lepas dari gadget, entah itu laptop, entah itu HP gitu. Jadi hari-hari tuh gue nggak pernah bosan sama sekali. Yang namanya tiap hari dengerin YouTube, tiap hari gue nonton MV, tiap hari gue nonton film, drama atau apapun gitu. Bahkan dulu tuh apa ya, gue tuh mulai I want kebuka, you. mulai dengerin lagunya AKB gitu kan. Dulu kan gue sempat viral tuh yang kayak AKB JKT gitu kan. Ya, Sampai interesting. para kan kayak JKT kan dari AKB gitu kan. Terus orang-orang tuh pasti kalau cowok-cowok pacarnya gitu, kalau dari teman-teman gue Oh tahu sih tuh ya. pada nonton JKT gitu kan. Jadi kayak gue nyari tahu apa sih nih AKB JKT, terus gue ngeliat dari strukturnya, oh dia tuh dari Jepang dan terus ada India. banyak cabangnya. Terus Apa akhirnya anjir ada di India? Cina, ada Jakarta, ada di Hong Kong, ada di mana gitu. Wow. Ya akhirnya India. Gua sekarang nggak udah kebayang pada India. tutup. Ada Ada anjir. Jack AKB Ada. India. Tapi mungkin nggak se-hype. Bollywood. Tapi India kan maksudnya dia basicnya dance juga. Dulu juga gue sebelum suka Korea, sebelum suka Jepang, gue sempat suka India. Karena dulu waktu gue kecil, iya, dulu gue Terus? kecil tuh film India tuh banyak banget buat diputer. Ya akhirnya gitu deh. Akhirnya gue sekarang jadi multi fandom. Dulu gue tuh nggak pernah Oh suka berarti lu army Pak idol Dew. cowok gitu. Pasti sukanya aktor gitu. Tapi sekarang gue idol cowok tuh yang gue suka Ah, BTS doang. Sisanya Berarti pada lu cewek. army, Pak. Oke. Sebenarnya iya bisa disebut kayak gitu, cuman gue tuh bukan garis keras gitu loh. Kayak gue tuh nggak terlalu ngikutin, kayak mereka ada MV baru ya gue tonton. Kalau misalnya mereka ada konser, ada kayak wawancara atau apa, gue nggak pernah nonton. Jadi kayak gue tuh cuma ngelihatnya lagunya mereka doang. Kalau menurut gua masih ini take gua ya, jadi kayak argumen gua deh. Jadi kalau misalnya semakin banyak populasi fans gitu ya, pasti yang toxic tuh bakal kelihatan banyak gitu. Kalau misalnya ada 100.000 nih fansnya gitu, yang toxic cuma 1%, tapi dalam 1% 100.000 itu 1.000 gitu, Iya. banyak tuh. Jadi kayak tapi yang si Make bagian sense. kecil toxic itu tuh ya sayangnya vokal gitu orangnya tuh banyak bacotnya gitu ya, yang Iya, teriaknya betul. paling keras gitu. Make sense. Dan itu ngebikin kayak gambaran K-pop tuh hal-hal yang toksik lah, yang nyembah kayak gitu. Padahal mah lebih dari Iya. itu gitu. Sebenarnya banyak Eh. yang apa ya, ngebuat kayak mereka tuh suka kayak hal-hal tentang Korea tuh dituanginya dalam hal positif gitu. Banyak yang kayak gitu, cuman Makin rusuh. karena yang garis keras itu mungkin jadi sampai ada yang lupa sama dunianya sendiri gitu karena terlalu fokus sama idolnya, makanya kayak sedikit dipandang jelek gitu. Apalagi ya sama orang tua gitu kan, kayak kamu tuh jadi nggak fokus gitu tentang dunia kamu, tentang masa depan kamu, terlalu banyak menghabiskan uang untuk yang tidak perlu gitu. Ya. Gue punya pemikiran yang ini. Kenapa cewek suka ke drakor gitu atau ke Korea yang lebih kebanyakan drama kayak gitu kan? Karena gue kayaknya cewek itu puber lebih cepat gitu daripada cowok gitu. Jadi si cewek itu pasti mencari entertainment yang bisa Anak-anak. jadi kan penasaran dengan cinta tuh kayak gimana itu, ada romance kayak gitu. Jadi larinya ke drakor itu. Sedangkan cowok kan masih pada dalam Iya. fase delusi gitu, chunbiu gitu. Dia masih pengen berfantasi ya gitu. Tapi ujung-ujungnya bakal ke romance gitu juga kan kalau cowok tuh. Ya itu makanya kenapa ada wota gitu kan. Idolin. Jadi dulu ya waktu gua SMA ya, ada teman gua yang wota garis keras. Jadi dia tuh tiap hari Minggu tuh atau hari kapan itu Ada. itu suka ngumpul dan latihan wotage, nari-nari pakai lightstick gitu. Ada Dan latihan. Kayak koreografi gitu ya Pak. Ada, dia suka kumpul. Jadi mereka tuh latihan, nanti pas hari hanya datang ke konsernya buat nari wotage gitu. Oh, Jadi mereka tuh emang ya, jadi emang mereka dedikasikan banget tuh. Jadi fans yang emang berdedikasi gitu. Itu sumpah cringe banget anjir narinya itu. No offense ya kalau misalnya orang suka sama wotage, cuman ya gue liatnya kayak aneh aja gitu, aneh. Dan gue pernah lihat Gue waktu itu
Wota anjir. Gua enggak ya, Lu. untungnya gua enggak nih. Waktu SMA ya ada Car Free Day kan. Hmm. Gue ngeliat temen gue Karena lagi ngewota bagi game mereka itu di tuh sisi keren. di sisi Car Free Day di sampingnya. Orang-orang pada ngeliatin tapi dia Beda masih kayak perspektif. percaya diri gitu. Kerennya itu. Karena bagi mereka itu tuh keren. Iya sih. Cindy Gula. Dan Beda. teman-teman Osi. gini gue teman-teman gue juga pada kayak gue tuh suka ke si dulu tuh yang dikenal tuh Cigul, Cindy Gula, Nabila gitu waktu masih gen ke-1 tuh kan. Di situ gue kan buat mencoba buat suka juga gitu, buat kayak pengen ngikutin teman gue. Tapi gak bisa. Asal kayak aneh aja gitu. Enggak, Pal. Nih. Lu belum pernah ngerasain Wota sih. Jadi di setiap lagu Jepang tuh ada iramanya tuh. Setiap beat dari tarian Jepangnya, dari tarian si Wotanya itu tuh ada Ya. kayak pas semuanya, semua lagu Jepang Yang tuh ini ya. pas semua bisa oi, diwotain. gitu. Gitu yang bikin apa ya, bikin seru dari Wota tuh itu. Gue ngerasain pas ngebeat itu tuh kayak apa ya, asik gitu. Terus ada freestyle-nya. Gitu. Enggak, itu mah Wota yang ininya anjir, itu buat yang Jadi konsernya. beatnya itu cocok Cuma buat Wota. dance gitu. Nggak ngerti gue juga. Jadi ada iramanya gitu, lu sesuai irama gitu. Main aja main osu. Gitu. Tek 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 tek. Walaupun emang gitu-gitu aja gitu kan gerakannya, tapi Lu lihat gak sih video yang Waduh. seru dah Ya. pokoknya. Lu Udah pernah zaman rasain Lu lihat sih? gak sih video? Main aja main osu. Tek 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 tek. Beda Iya, jarasnya gue juga beda. baru tahu Osu tuh pas Nah, kuliah. tahu gua. Si Foto lu udah Gue juga main osis sih Siapa ya? dulu, Gua lupa. tapi udah enggak lagi. Lu tuh sih lihat tuh Melody video lulus Wota ya. yang nangis Nangis. pas siapa sih si kasihan. leadernya siapa? Melodi. Jika Melodi. tuh Melody ya Melodi. Sedih banget aja. Iya kan? Nangis. Yang melodi Lu lulus itu tuh banyak tahu nggak banget yang Afika nangis. Afika itu sekarang jadi Emang gitu kan JKT kayak lulus sekarang. kayak jadi kayak generasi Iya. baru kan. Si Afika Lu itu tahu nggak Afika? Nggak tahu Afika gua. gitu. Aha. nggak tahu. Sekarang jadi JKT sekarang. Oh demi apapun. JKT kan Terus katanya gimana? JKT Jadi mau radar. mau dibubarin sekarang. Ada rumor mau dibubarin. Udah nggak. Seriusan. Wow Katanya. sih. Terus langsung bubarin. Mungkin kan ya sekarang mah trennya wave-nya lagi K-pop gitu yang Udah pada idolnya. tua. Kalau gue Iya. Ih mau tahu nggak yang kayak Smash sama Cherry Bell lagi comeback maksudnya? Oh iya, apa tadi gua tadi mau ngomong tentang waifu, Pak. Lupa gua. nggak tahu sih. Gue Cherry lihat di Bell. mana ya kemarin tuh ngakak. Smash. Sebagai wibu pasti punya sih. Lu punya waifu nggak, Pak? Dan pertama kali itu kapan? Iya, Dan anjir. kenapa? Wajib gak sih kalian tuh punya waifu? Kayaknya Jangan setiap panjang-panjang orang tapi. tuh ada waifu. Sebagai wibu pasti punya sih. Lu punya waifu nggak? Dan pertama kali itu kapan? Kenapa dipaksain? Gue ya, gue baru. Gue Panjang-panjang. iya, iya. Enggak pernah. Tapi dipaksain, ya. Kenapa? Jadi gini teman gue tuh pada punya waifu Ah, dan gue merasa tersampingkan gitu kalau Tahu. misalnya gue gak punya waifu juga gitu. Oh iya. Jadi gue tuh kesukaan sosial kan? Zekyo. dulu tuh suka gue tuh sama karakter yang dalam anime Dead Life tuh kan sih. Siapa sih namanya? Kurumi. Oh iya. Nah gue bilang gitu aja, gue itu waifunya. Padahal gue gak itu banget. tentang ini tentang cosplay. Nggak Jadi suka. Tapi gua yang tuh pernah bener-bener lu punya suka waifu, nih tapi sampai nggak yang dipaksain itu si bikin Kurumi. lu doki-doki. dan gue pasang apa, wallpapernya di Ada laptop nggak? di HP kayak gitu. Tapi tetap aja gue kayak Oh, berarti lu bener-bener Gak biasa srek, doang gak gitu, srek. nganggep semua karakter anime itu Bener-bener biasa. lu suka nih sampai yang bikin lu Ah. doki-doki apa, Pak? nggak ada. Berarti lu terlalu logis ya, Pak. Biasa Maksudnya doang. nggak semua nggak terlalu masuk gitu biasa. ke ceritanya menurut Iya. gua ya. Kartun mereka tuh kayak ya benda mati. Kalau menurut gue ya. Berarti lu terlalu logis ya, Pak. Nah, gua nanya zaman dulu. Gua nanya. Enggak gitu. Gua Karena nanyanya si Nopal tuh udah bukan masanya di sehidupnya situ. dia. Kalau misalnya Iya, gue bisa nanya gitu. ke si Nopal yang zaman dulu, Enggak, Nopal yang dulu- zaman dulu, Sama mungkin dia dulu akan juga responnya gitu. Dulu juga gitu gue. Oh gitu. Gua nanya tuh sehidupnya dia emang belum pernah gitu. Gini, gue tuh gak ada ketertarikan gini ya.
kalau misalnya ketarikan secara seksual itu kayak ngelihat itu kayaknya gede kayak gitu kan, kayak dari Iya, Zero Skyma yang si paham. off itu yang katanya gede. Ya Gue gue juga sebenarnya horny gitu, kalau cuma kayak kayak gitu gak ada mah. rasa Cuman gue memandang cinta atau waifu secara itu apa ya, seks- karakter secara apa yang sih, secara bener-bener istri-able. murni Iya, cinta iya. gue gak ada gue. Ya, wanita ideal bagi kita yang sebenarnya di dunia real life itu Nih, nggak nih, ada, nih. nggak Kalau bakal gue ada. nih, kalau gue nih. yang benar-benar istri-able gitu. Enggak ada. Ideal ya. Ya, wanita ideal bagi Kalau lu kita gimana, Di? yang sebenarnya Iya, gue pernah di dunia soalnya. real life Pertama itu kali nggak gue ada. waktu SMK itu nonton Yang ideal, tapi kayak gue Nonton. enggak deh, gak sampai ke sana sih mikirnya. Citose siapa? Wah, Reja emang kental. Gue bukan satunya Tahu Citose gua lu. sama Onodera. Si siapa Si sih? Kato, Citose. Gue nonton itu tuh nggak tahu kenapa aneh gitu, muncul Citoge? perasaan aneh di Citoge? hati gue. Kayak iya, kenapa gue jadi suka gitu? Kenapa gue jadi Iya, kasihan itu. sama orangnya gitu? Kenapa gue jadi care gitu? Bener-bener aneh pertama kali tuh. Ada SMA doki-doki. kelas berapa ya? Kenapa gue jadi suka gitu? Kenapa gue jadi kasihan sama orangnya? Iya, Kenapa gue jadi merasa ingin memiliki gitu, tapi berbeda dunia. kelas berapa? Itu pertama kali ya. Ada gejolak Pertama kali. dalam Karena jiwa. apa ya, karakternya dia itu bener-bener baik, nggak sombong, bener-bener nggak ada minus ya. Dan bagi gua minusnya dia itu pemalunya itu bagi gua itu jadi nilai plus ya. Jadi bener-bener perfect gitu bagi gua. Bener-bener gak ada minus ya. Dan bagi gua minusnya dia itu pemalunya itu bagi gue itu jadi nilai plus ya. Jadi bener-bener perfect gitu bagi gue. Tapi ya kalau gue ya, dari pandangan gue tuh kalau misalnya cewek yang terlalu mulus itu yang dalam artian gak ada negatifnya gitu. Ya makanya Gua lihat kayak ada minusnya, Ya, itu mah basic sebenarnya gitu, ada kayak minusnya, cuman bagi gue itu gak ada jadi gak ada nilai menariknya plusnya gitu loh apa. tuh. Kalau gue dalam pandangan gue. Kayak misalnya, Basic gimana? jadi kayak gini nih. Sebenarnya ada minusnya, cuman bagi gue tuh jadi nilai plusnya apa? Karena Iya, lu iya, kurang itu dalam menghayati pandangan berarti, tuh. Bang. Tapi dalam gua mah kalau misalnya cewek yang terlalu perfect ya, baik, penurut, Ilusi itu. pokoknya yang plus kayak gitu, gue tuh kayak ini mah ceweknya gak menarik gitu, gak ada hal yang menonjol gitu yang kayak gak ada itunya gitu, gak ada yang menariknya kalau menurut gua mah. Kan ada alur ceritanya, BG. Iya ngerti, maksudnya gua kalau misalnya dalam memilih waifu gitu ya, kalau atau dalam memilih cewek atau gua tuh Katanya lu ngeliat nggak suka. kalau yang karakter yang terlalu mulus tuh gitu ya, makanya gua suka Kurumi karena apa? Karena dia tuh edgy gitu. Iya, Iya dia sih. satu-satunya roh Iya yang kan si nggak Kurumi bisa lebih ke ditaklukin sama si anti-hero, bukan anti-hero, si cowok atau aja lebih itu. ke apa ya, ke Si yang unik lah gitu. Pilihan. Punya roh yang nggak bisa. Kalau lu gimana, Di? Siapa sih? Siapa? Kayak kelihatannya jahat gitu ya. Sido. Itu anime apa? Paling sejauh ini apa ya? Si Ono Akira itu tuh. Buat gue ideal. siapa? Ono Akira dari High Score Girl. Oh, berarti Itu lu bagus anjir, seriusan. ini apa baru Itu gamer, pertama gamer, kali ceweknya ngerasain gamer. Anime tahun doki-doki berapa, anjir? sama anime karakter 2 dimensi baru-baru ini Baru, ya? Pak. Oh gak tahu. Tahun lalu. Berarti Emang lu ini yang bagus banget, seriusan. pertama kali ngerasain doki-doki sama anime karakter 2 dimensi baru-baru ini ya. Iya. Lu ngerasa nggak? Bener, Lu ceritanya Di, bener-bener lu ngerasa istimewa gini dah. nggak? Misalkan Masterpiece karakter lu banget, yang lu bener. sukain itu ternyata banyak yang Dari sukain juga, pembuatan terus lu karakternya cemburu juga. nggak kayak gitu? Menurutku bagus banget. Itu doang sih gue. Lu Apa tuh? merasa gini nggak? Misalkan Dulu iya, karakter dulu. yang lu sukain Gue dulu iya, terus kalau ada yang suka sama karakter yang gue Apaan sukain itu? gue Alex jadi Golden. kesel gitu. Enggak banyak ke situ. Jelek itu. Sampai segitu. Kalau lu iya aja. Rizky paling. Iya, dulu. Duh, Kan dia pokoknya punya- nggak tahu. punya- Weeknya Suka sama karakter yang gue sukain, gue jadi kesel gitu. Dia kan punya gulingnya si Reza tuh. Soto mate. Rias Grimori. Rizky coba Rizky. Ki, Si Rizky gimana weeknya? Si Rizkma itu si Gary Grimori apa dari Hexul DxD.
Goblok. Akeno serius mah Akeno anjing. Oke, no. Apa tuh? Waifu musiman. Lu sambil dangdutan lu cuk. Oh yang musiman. Jadi Wah, banyak series dong. gimana? Series gimana? Itu anjir. musiman. Cowok gitu mah gak Wah, cinta lu tuh musiman. gak murni lu Maki. Lu Gue mah sampai kayak punya Palsu lu, Ku. deadline lu tuh kayak tidak menghargai si karakternya gitu. Lu tuh udah pindah dalam tiap musim itu apa? Wah, Kayaknya gua- anjir, Kayaknya gue doang ya Yori. sampai yang separah itu. Bukan anjir. Parah lu. Kalau gue sih Penyiar-nyiar anjir. lebih ke apa ya, musiman, Si Dewi musiman tuh. atau enggak Siapa si car Dewi? favorit. Quiz Bando atau bias. Iya lu. Punya nggak? Pernah ngerasa gitu nggak lu? Emang harus ke psikolog. Musiman, Si Dewi siapa husbandonya, biasnya. Bando atau bias. Punya nggak? Nggak pernah. Pernah. Gue biasa ya musiman. bias maksudnya kalau gue mah gue Fans. cuma mengidolakan. Nggak Anjir. sampai kayak gue tuh bener-bener cinta sama dia tuh enggak. Harga. Gini deh, mengidolakan tuh kayak gimana coba? Bangsat. Gue senang Fans. kalau fans kayak misalnya Ya. Angkat gitu. Lu Temen mencari-cari sama para- mencari tahu Buset. info dia yang baru-baru, Makin dia lu makmur. nge-stalking Instagramnya, lu pasang wallpapernya, termasuk gak gitu? enggak, gue yang kayak gitu cuman Taylor Swift. Enggak ya, sebenarnya yang sih. Terus yang dimasuk lu idol tuh gimana? Idola lu tuh? Kalau yang Korea ya kita gue tuh suka dari parasnya, dari wajahnya gitu kan, pasti harusnya ganteng gitu kan. Terus dari apa ya, Itu mah lu suka doang anjir. ya iya kan mengidolakan. Suaranya gimana suaranya? Gini ya, kan gue bilang juga gitu. Kalau lu gini ya, gue mah kalau misalnya lu dengan hanya segitu doang, terus lu menyamakan dengan level orang yang emang Fans juga benar-benar kurang deh. mengidolakan gitu ya. Kata si Lu tuh Novo. kayak gak menghargai orang yang mengeluarkan effort itu gitu. Lu tuh gak pantas disebut fans dia karena lu cuman kayak gue suka doang, udah ya. Apaan sih? Fans juga kurang ya. Iya. Ya kan Ya lu bilang aja sama kayak gue gitu, gue gak ada gitu. maksudnya kalau misalnya yang bener-bener tuh idol paling Twice, gue dengerin Hmm. gue ngikutin dari Instagramnya, gue cuma dengerin lagu-lagunya, terus kayak coverannya, ya udah. Maksudnya gue nggak terlalu bener-bener fanatik gitu loh. Jadi menariknya gue waktu Menurut gue pertama tuh kali gitu tuh udah cukup gitu. menemukan genre baru gitu dalam musik gitu, K-pop itu ya. Jadi gue tuh di anime tuh ya yang gue terus ikutin Gue aja tuh kaget pak lu suka K-pop. musik animenya Gue gitu aja yang kaget lu K-pop suka anime. K-pop. Tapi itu pas awalan kuliah banget ya. Terus gue mulai transisi ke K-pop Iya gitu ya. awalnya. Eh, Nggak expect gitu. jadi gue tuh Seorang Nova suka K-pop. kenapa? Gue aja kaget gue suka K-pop. Lah kenapa kaget? Gue suka semua genre kecuali dangdut. Anjir. Roma Irama. Nggak expect gitu. Satu orang opa suka K-pop. Bias dangdut lu siapa, Pak? Iya emang. Iya, dangdut. Bias dangdut anjing. Jadi gue tuh ngerasa kalau K-pop tuh ada punya melodinya sendiri gitu, kayak Enggak juga beatnya pak. sendiri beda gitu sama Enggak Jepang. semuanya. Kalau gue lihat tuh Jepang tuh lebih ke kayak ceria atau kayak ada suara violinnya gitu, lebih banyak drum kayak gitar kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya Korea tuh ya kebanyakan itu. Kalau misalnya Korea tuh lebih variatif gitu. Banyak pakai unsur-unsur yang emang gak lazim gitu, kayak synthesizer gitu atau beda gitu Autotune, ya. autotune. Iya, atau autotune kayak gitu. Oh dari Kayak gitu situ. Dan Oh, jadi ini dari uniknya situ. gue tuh muncul tuh karena gara-gara teman kontrakan gue yang muterin terus lagu Gfriend-nya dulu tuh. Itu dinyalain terus tiap pagi volume max pakai speaker gitu ya. Kata gue tuh anjing ini. Ya awalnya itu dari situ gue tuh di kontrakan tuh anjing ini anak berisik banget nyalain lagu girl band kayak gini pagi-pagi gitu kan. Tapi makin lama gitu ya, gue tuh kayak jadi hafal gitu liriknya tuh. Lagu itu apa ya sih? Winter apa lagu itu? Lagu Saha.
yang pertama kali si Yonha dipendekin rambutnya itu ya, lagi Navirella Gua ya. nggak tahu. Bukan anjir, pokoknya itu deh. Nah di situ Lu biasanya NH ya? karena Aneh ya, merasa enggak, aneh. gue punya bias ya. Bohong. Jadi pas dia berhenti nyalain musik tuh gue jadi kayak loh kagak ada lagunya gitu kan. Terus gue jadi gue nyari di Google kan, siapa ya, oh ini Jeffrey itu. Gue dengerin dari Jeffrey ke Aping gitu, terus ke pokoknya ngerambat gitu ya. Tapi gue gak terlalu suka ke idol yang cowok sih gitu. Ada sih suka, cuman yang beberapa doang. Nah tapi ternyata gitu yang gua pemikiran awalnya kayak K-pop tuh cringe atau kayak Sebenarnya gimana. bikin negatif tuh Sebenarnya tuh musiknya komunitasnya bagus sih. gitu. Kalau karyanya sih Kalau misalnya lu bagus-bagus aja, gua gak mandang negatif. dengerin gitu ya Di tanpa K-pop atau mikirin J-pop hal juga negatif semuanya juga bagus. dari fans-fans yang fanatiknya gitu. Sebenarnya bikin negatif tuh komunitasnya sih. Iya. Kalau karyanya sih bagus-bagus. Bagus. Di K-pop atau J-pop juga semuanya Maksain lagi. Gua Nah, lu yang kata si Dewe nih yang bias-bias kayak gini nih. Gue tuh ngelihat kan orang-orang tuh pada kok punya bias gitu kan. Nah, gue tuh coba maksain Dewe, gue tuh kayak maksain kayak apa ya? Pertama tuh ya si Yonha itu kan. Tapi gue lihat orang tuh kok banyak yang suka Yonha juga. Gue pindah ke si siapa sih yang satu lagi tuh. Cindy. Bukan anjir. Apa? Yerin apa Yu? Hah? Gering. Yeri ya. Ya Yeri ya. Yeri ya. Nah gue tuh di sana kan, tapi gue tuh nggak tahu pokoknya itu deh. Tapi gue tuh nggak bisa deh. Gue tuh kayak cuman kayak jadi orang tuh gue tuh gimana ya? Gue ngerasanya tuh kayak gue dipaksain gitu buat suka biar fit in sama orang lain. Terus gue pindah ke Aping, nyobain ke pokoknya gue tuh yang bias itu gak bisa gitu, kenapa gitu. Sama kayak Rizky lu, Pak. Jadi gue cuma kayak suka doang gitu lagunya. Iya sih. Tapi kalau gue tuh gimana ya? Maksudnya kalau misalnya yang dengan syarat-syaratnya si Opal ya, kalau misalnya gue tuh harus, kalau misalnya bener-bener mau disebut fans gitu, harus gini. Tapi maksudnya dengan apa yang gue lakuin ini tuh cukup gitu. Masih tetap memberi dukungan kepada idol, tapi walaupun emang nggak maksimal, nggak dengan contohnya kayak ngedengerin doang lagunya gitu, itu termasuk fans. Iya, gue kalau kayak gue gimana Del? Apaan kayak lo? Gue biasanya udah meninggoy. Ya udah, nggak apa-apa sih. apa-apa. Kayak Michael Jackson gitu, dia udah meninggal tapi masih banyak fansnya. Enggak BG. Tapi aneh disebutnya biasa Michael Jackson aja aneh. Doain. Suli cuy, Suli. Tahu kan? Tahu Suli. Nah, iya itu kan? bias gua. Ya udah. Ya kenapa? Toh Ayu juga. Dukungannya gimana? Iya. Dukungannya doa gitu. Yang udah meninggal mah doa. Beda yang masih hidup. Dukungannya doa. Gitu. Gue tuh dibilang kenapa gue mau ke sana itu karena gue tuh di tes gue punya bias sendiri kayak Momo, Twice tuh Momo, RV tuh Wendy, terus banyak banget. Belum, baru dia 2. BTS tuh Jungkook. Terus itu satu ini anjir. Ini Setiap grup ada gitu. Mungkin. Terus di ini yang baru nih aespa tuh. Ini kayak milih Power Ranger merah gitu. Terus ITZY tuh Ryujin tuh. Gue gak ngerti ya, kenapa sih lu harus diingetin bias lu tuh itu gitu, gak ngerti gue. Tapi gue tahu Nggak Pal, tahu. lu Karena pasti mereka tuh suka punya- yang hitam Pal. Iya, gak ngerti gitu. Lu bisa mengenjoy Power Ranger tanpa harus kayak gue harus jadi Gua Power kira Ranger lu- merah, enggak gak perlu gitu. Iya, Lu nggak suka aja perlu Power Ranger emang. gitu. Misal gini, Tahu Pal, lu pasti suka yang hitam Pal. Gue suka yang hijau, yang dia punya armor yang berat itu. Power Ranger Yang apa itu? putih, yang putih. walaupun kayak gini, misalnya gini diandaikan dengan Power Ranger ya, gue menikmati Power Ranger dengan seluruh Gue suka Power Ranger yang warna putih. tim gitu, seluruh keanggotaan. Cuman fokus gue tuh misalnya selalu terfokus sama Power Ranger yang pink, misalkan kayak gitu loh. Jadi kayak gue tuh suka semuanya, cuman gue tuh lebih terfokus sama yang itu loh. Jadi makanya kenapa bias gue tuh yang itu gitu. Tapi
gue suka dengan penampilan seluruh grup gitu, nggak mungkin cuma satu doang gitu, kayak ih sepi gitu, kayak bukan yang gue kenal gitu kan, Power Ranger yang gue kenal sama kayak grup-grup yang ada, ya pasti gitu. Beda sama yang udah solois kayak misalnya Ayu atau Lihai atau Taylor Swift atau Salgo Gue yang atau merah. lainnya gitu. Udah Kan 1 emang jam mereka tuh udah lebih. Gue yang merah. emang terkenal dengan solo gitu, solois. Ya kalau misalnya bareng pasti kayak collab gitu doang. Anjay. I see. Oh iya kah? Oh iya, Tapi- besok ya? Tapi kalau ditayanginnya Ini ditayangin spesial. Dulu udah aja. kelewat ditayangin. Spesial episode Ramadan. itu. Special topik. Ini bakal tayang. ini Spesial bakal Valentine. tayang itu tanggal Valentine. 9. Oh iya, besok ya? Iya, Enggak, Bukan. ini 14. Ini ditayangnya udah kelewat ditayangin. Masa? Kayaknya belum. Ini bakal tayang itu tanggal 9. 9 Ini kan terakhir minggu nih. depan masih Valentine. Ini Valentine pembahasan tanggal terakhir ya ini. 14. Pembahasan Bentar. terakhir. Gua lu kayaknya Apa tuh? menurut gua Gua Dojin nih. itu yang lu Ini salah tentang Pak. hentai gitu ya. Salah tangkap. Lu milih Dojin atau anime hentai? Nih, kalau menurut Jadi gua gua, punya Dojin itu pandangan. sebenarnya cuman manga indie, Gua Dojin itu Dojin bukan- sih. bukan ini apa ya. salah. Tapi Bisa kalau tolong Dojin artikan Dojin nggak hentai, antara Dojin hentai hentai dan gue kalau bilang. manga Dojin, Dojin. Dojin. apa Dojin tuh manga Kalau hentai. Kalau menurut gua Dojin itu sebenarnya cuma manga indie, Iya, bukan Hmm. apa ya. Tapi kebanyakan orang praktikan kalau manga Dojin itu manga hentai. iya kan makanya gue bilang hentai Dojin atau hentai anime. Kan emang nggak ada yang official anime ngeluarin manga hentai, nggak ada Anak kan? indie lo. Makanya hentai Dojin. Lebih bagus yang ini sih, yang Hmm? artisnya nggak terkenal. Ah lu mah berarti apa Why namanya? not Hipster good? lu. Hipster apa tuh? Hipster mirip Soalnya sama lebih liar loh. Kalau misalnya di apa ya? No, Anjing goblok. Kagak, maksudnya pemikiran di mereka tuh liar. Gua nggak tahu apa-apa. Nggak Ngerti sih terpaku dia. dengan goblok. Iya, lu pernah aja nge-compare sama gua lu tukeran library Oh, iya, iya. hentai lu anjir liar banget lu. Tanya apa? Astaga. Goblok anjir. Nggak tahu ya. Tapi Jadi ya gini ya, Sama-sama kalau sih. kalau dalam pandangan ini lu menurut lu Kalau gimana Dojin aja? kan paling parodi kan. Setahu gua ya, yang gua tahu. Hentai Dojin atau anime? hentai. Milih mana? Nggak tahu ya. Anime mungkin karena gue pernah dikasih tonton Kalau sama teman Dojin kan gue. paling parodi. lu mah Sama tentakel ya. Gua ya yang gua tahu. Gini hentai komik atau hentai anime? Udah Anime mungkin Nggak. karena gua pernah dikasih tonton sama temen gua. awalnya jijik gue. Jadi lu sukanya kesana, tapi belum pernah baca yang komik Library. Udah. Nih, dan Dojin gak suka. Dojin Kalau lu, itu Dew, musik aja Dojin udah. itu manga indie. Gua nggak tahu. Kalau hentai itu genre Bisa ngertiin nggak sih genre. antara Dojin dan hentai? Intinya mah anime atau komik gitu. Oh. Dojin itu manga indie. Kalau Fan kayak fanfic. Diwakilin Komik aja. Si Rizky apa? Ki, Rizky dua-duanya. diwakilin aja. Tapi gue sekarang udah kurang nggak ini. Hentai nggak komik atau nonton manga? lagi, Pak. hentai Dua-duanya, hentai Pak. komik atau anime? Nonton. Tuh kan. Dua-duanya. Ngerti sih. Bejat emang si Rizky. Jadi Sekarang udah kurang nggak ini ya, nggak nonton lagi Pak. ya, Cuma ngerti. pernah ditonton. Gini ya, gue tuh jadi gue tuh emang dalam menyukai hal tuh pasti ada fasenya gitu, gak bisa dikombinasiin gitu. Kalau misalnya gue suka anime, gue gak bisa nonton drakor. Gue gak pernah nonton drakor sih. Kalau misalnya gue suka denger lagu anime, gue gak bisa digabungin lagu Korea juga, gak bisa gitu. Jadi harus kalau pada masanya gue suka lagu anime, gue suka anime terus. Kalau sukanya lagu kampung, gue kampung. Barat terus. Nah kalau yang di kesukaan hentai ini tuh, gue tuh dulu Dua-duanya. pertama dikenal tuh lebih ke anime sih. Cuman gue tuh mulai ngelihat satu pola gitu ya kalau anime, kalau hentai anime, Ya emang gue tidak dua-duanya. frame-nya diulang-ulang.
Lu ngerti gak sih? Kayak Iya. dalam 23 menit tuh itu lu cuman hanya Tapi terkenal. apaan diulang-ulang kayak anjir lu lihat dia cuma Capek dengerin aja doang gitu bikin kan. animasinya mungkin. Dan Boku no aneh gitu Pico kayak kagak. gue gak liat Boku no Pico ya. Dan udah mah di blur terus diulang-ulang kayak apaan sih anjir, gak ada effort banget tuh, jelek gitu. Kayak apanya gitu yang merangsang gitu. Nah, Karena mungkin bikin animasinya susah kali Pal. iya ngerti. Gue beberapa lah dalam masa itu gue suka gitu dikit. Terus gue mulai Iyalah menemukan diulang-ulang lah BG. beda Masih nih. gerakannya harus beda, gimana sih lu? Gini, maksud gue tuh nggak dinamis gitu gerakannya gitu, nggak dinamis. Ah iya. Jadi frame-nya tuh kayak di loop aja gitu, tapi suaranya beda ya dubbingnya. Nah kalau misalnya gue tuh pertama kali yang baca yang doujin hentai itu kan, nah gue tuh di situ kayak anjir nih ini banyak kayak gimana ya, kayak dinamis gitu. Maksudnya tuh dalam gerakannya tidak sama gitu. Nah, gue tuh mulai kayak mencari-cari kayak gue bener-bener kayak ke dalam banget gue tuh nyari kayak doujin itu. Gue menemukan artis-artis emang yang bagus banget tuh ceritanya dan artwork. Gue gak pernah mikirin ceritanya ya, gue cuma ngeliatin dari gambarnya doang gitu. Makanya kalau gue baca doujin tuh gue gak pernah dibaca langsung ya gue cuma ngeliat gambarnya doang, kalau gak pernah dibaca serius. Dari sana tuh gue tuh sampai dari SMA sampai kuliah gue tetap baca yang doujin hentai itu, lebih prefer. Nah dari situ tuh waktu kuliah tuh gue kayak udah bosen sama doujin hentai, terus gue kayak ke porno yang biasa gitu, kayak lu nonton kayak gimana sih Gak ada yang manusia itu. hubungannya. Jadi gue emang ada fasenya gitu, tapi bukan Gue berarti khawatir gue lu nanti ngebunuh orang. kenapa Gue khawatir lu ngebunuh orang nanti. Itu mah Lah, emang kok gitu sih? emang psikopat itu. Lu tahu nggak yang pembunuh itu yang kata dia tuh dari nonton porno dulu dikit, terus tiba-tiba ingin yang lebih terus makin Semoga nggak didengar sama saudara makin gue. brutal. lah enggak lah anjir. Psikopat itu. Nah, Itu mah salah kayak satu gitu tuh, salah satu kenapa? cirinya mungkin, tapi masih banyak ciri yang lain gitu. Ya kebetulan aja gue masuk ke sana. Waduh. Semoga nggak didengar sama saudara gue deh. Ya maksud gue tuh gini, maksud gue tuh dalam menyukai suatu hal tuh gue tuh gak bisa dicampur gitu, harus beda-beda gitu. Harus sama gitu dalam satu season itu langsung pindah lagi ke yang beda. Jadi sekarang gak terlalu sering baca doujin hentai sih. Dulu ya gue suka ngafalin nama si autornya gitu ya, pembuat artisnya. Jadi gue di copy terus namanya tuh siapa. Karena itu yang paling masuk akal gitu. Lu ngapain coba nge-copy kode coba? Kode tuh banyak, tau gak sih? Lu kalau misalnya lu copy dalam satu karya itu ada 10 nih, tapi padahal artisnya satu doang nih, namanya sama gitu. Kan lebih compact lu kalau misalnya namanya doang gitu daripada nama galerinya gitu. Bisa. Gitu. Itu sih. Udah. Semoga nggak didengerin sama saudara Udah nih. gue. Kayak gimana tentang wibu tuh? Makin malam makin bejat aja pembahasannya. Lu merasa kayak gitu kali. Kayaknya Yang lainnya terlihat biasa semoga saja. lah. Semoga nggak didengerin sama saudara gue. Saudara Enggak, ini ya. sebenarnya kita beruntung juga kalau misalnya ada yang dengerin sampai segini sih. Sampai akhir. Nanti kalau udah viral baru Kemungkinannya nih ada yang nonton ke akhir. 0,0001% gitu kayak ngebaca. Ya udah Pak, tutup dulu. Jadi kesimpulannya orang tuh Tetap dalam ada menyukai bedanya anime sih. perwibuan tuh Walaupun emang dari ada kecil fasenya sampai gitu. dewasa pasti ada bedanya sih menurut gua. Dalam emang wajar juga kalau misalnya ada yang sampai tua gitu suka anime, nggak apa-apa gitu. Tapi asal mentalnya jangan kayak anak kecil gitu. Tetap ada bedanya sih. Walaupun dari kecil sampai dewasa pasti ada bedanya. Iya sih. Dan Ini temanya wibu versus K-pop apa gimana sih? apalagi sih? Dan si K-pop itu bukan gak selamanya toksik gitu ya. Ada banyak karya yang bagus gitu yang lo bisa coba dengerin gitu dalam culture yang I karya. see. Ini temanya wibu versus K-pop apa gimana? Iya maksudnya Nah, kalau misalnya lu bilang wibu di sini tuh wibu di K-pop sini tuh malah kan nanti lebih ke dikiranya Jepang berantem gitu ya. anjir. Tapi bisa ditranslatein ke wibu tuh ke culture juga, suka ke culture apa gitu.
I see. Nopal ya, Nopal yang bilang ya. Dan Ya panas wanna Nopal, be. suaranya K-pop Nopal mah ntar tadi. dikira berantem Iya. anjir. Ya nggak apa-apa. Ya, Dan- gue cuman menegaskan. Gue Dojin cuman hentai is the best menegaskan. daripada anime. Itu kata Nopal. Goblok. Nopal ya. Nopal. Ya kan gak apa-apa. Seseorang punya ideal, punya idealisme. Yang ngomong Ya, negatif tapi nggak siapa? sebangga Gua lu. cuman menegaskan. Tapi nggak sebangga lu, What the Bang. Enggak. hell? Tapi nggak sebangga lu, Gue cuman Bang. menegaskan. Tapi nggak Lu sebangga jangan lu, jangan Bang. mencapkan hal negatif coba. Hal negatif itu wajar. Yang Ya udah Pal, siapa? tutup anjir. Lu mengindikasikan ini hal negatif kan? Tutup Bilangnya Pal, si Nopal tutup negatif. anjir. Lah, Gue cuma menegaskan. ini gue yakin nih pasti semua ini tuh nonton Kagak anjir. Udah. itu juga kan? Gue Maksudnya- hentai juga. Tapi nggak sebangga lu, Bang. ya jujur lah maksudnya udah dewasa kan itu kayak udah umur Reja umur takut 20 Kenapa harus takut risih? rahasianya terungkap. Apa Reja 2021? takut rahasianya terungkap. Yeah, next yang ngebedain tuh yang bejat sama enggak. Kalau yang nggak bejat tuh kayak si Rizky, sedangkan gua enggak. Mantap jiwa. Ya suka nyir-nyir emang. Ya udah ya. Ya udah ya, cukup sekian ya. Terima kasih yang udah dengerin sampai. Wadidaw. Kalau misalnya emang ada yang dengerin sampai segini, lu emang mantap lah. The best. Terbaikku. Gila. The best. Kombawa. Ya udah cukup sekian. Beda deh. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya dengan tema yang Beda lebih anjir. wadidaw. Ah, gua lebih enggak, ah. menarik. Dan gue ucapkan terima kasih. Dadah. Bye-bye. Siap.